Oke, selanjutnya kita bahas soal sebab akibat dari SNPTN tahun 2012. Nah, soal ini masih konsepnya berkaitan dengan soal di sebelumnya ya, tahun 2011, yaitu berkaitan dengan proses sintesis protein. Nah, tapi di sini akan dibahas juga tempat terjadinya proses sintesis protein. Soalnya yaitu pernyataan 1, saat translasi, ribosom mengandung mRNA dan terdapat di dalam sitoplasma sel. Sebab mRNA dalam ribosom membawa antikodon yang digunakan untuk proses sintesis protein. Kita lihat kata kunci pada soal ini, translasi, kemudian ribosom, mRNA, sitoplasma. Pada pernyataan yang kedua ada mRNA di dalam ribosom, ada antikodon, kemudian ada sintesis protein, proses sintesis protein. Nah, sekarang kita pelajari konsepnya seperti apa. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dua proses sintesis protein, yaitu transkripsi. Nah, transkripsi, kalau kita kaitkan dengan tempatnya, ini terjadinya di nukleus atau di dalam inti sel ya, dalam inti sel. Kenapa? Karena di dalam inti sel itu mengandung DNA. DNA inilah yang digunakan untuk membentuk mRNA. Kode-kode genetik pada DNA itu ditranskrip atau dikopikan ke mRNA. Nah, mRNA ini kemudian akan membawa keluar dari nukleus, yaitu kemana? Pada proses yang selanjutnya, yaitu translasi. Tempat terjadinya di mana? Maka tempat terjadinya di sitoplasma. Khususnya pada bagian apa atau pada organel apa? Yaitu ribosom ya. Nah, kita lihat, jadi transkripsi terjadi di nukleus, translasi terjadi di ribosom dalam sitoplasma. Oke, nah di sini saya memiliki gambar. Jadi ini adalah DNA, kemudian digunakan untuk membentuk mRNA. Nah, ini adalah mRNA. mRNA kemudian menuju ke ribosom. Oke, jadi di mRNA itu ada kodon ya. Kemudian tRNA akan datang membawa asam amino. Nah, ini kalau kita lihat kayak di bagian kepalanya gitu. Nah, itu asam amino. Di bagian bawah dari tRNA ini antikodon. Antikodon dan kodon ini harus berpasangan atau bercocokan sehingga akan membentuk asam-asam amino yang akan membentuk protein. Konsep singkatnya seperti itu. Sekarang kita analisis soalnya. Saat translasi, ribosom mengandung mRNA dan terdapat di dalam sitoplasma sel. Nah, ini benar ya, kita lihat kodon itu menempel pada ini ya, pada ribosom. Khususnya, nah kalau kita spesifikkan lagi, pada subunit kecil. Subunit kecil dari ribosom. Jadi pernyataan ini benar, ribosom mengandung mRNA karena si mRNA ini udah terikat pada subunit kecil dari ribosom. Dan terdapat di dalam sitoplasma sel. Benar, ribosom itu ada di sitoplasma sel. Kita lihat pernyataan kedua. mRNA dalam ribosom membawa antikodon. Oke, ada yang aneh dari soal ini? Ya, ini ya. mRNA dalam ribosom bukan membawa antikodon, tapi membawa kodon ya. Antikodon tadi dibawa oleh siapa? Antikodon tadi dibawa oleh asam amino. Yang ini, asam amino. Nah, yang digunakan untuk proses sintesis protein. Jadi pernyataan ini salah. Dengan demikian, jawaban dari soal sebab akibat ini yaitu C. Pernyataan 1 benar, alasan salah.